Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kusnul Yosanti dari Tadris Matematika kelas C IAIN Kediri. Kali ini saya akan membahas suatu fungsi dua variabel yang akan kita bandingkan hasil perhitungannya dengan menggunakan integral Riemann dan integral lipat 2 atas persegi panjang. Nah, untuk soalnya yaitu tentukan integral ganda dari f pada r dengan menghitung integral Riemann dan integral lipat 2, di mana f(x, y) sama dengan 48 min 6x plus y kuadrat per 8, dan r mempunyai batas x antara 0 sampai 4 dan batas y antara 0 sampai 6. Nah, di sini kita bisa lihat grafik dari fungsi 48 min 6x plus y kuadrat per 8. Yang pertama, kita akan menyelesaikan dengan integral Riemann. Untuk mentaksir nilai integral ganda dari fungsi ini dengan jumlah Riemann, maka kita akan membagi persegi panjang R menjadi 6 persegi yang sama besar dan memiliki titik-titik tengah tiap persegi sebagai titik sampelnya. Di sini bisa kita lihat R1 ini adalah titik sampel yang titik tengahnya yaitu 1,1, R2 1,3, R3 1,5, R4 3,1, R5 3,3, R6 3,5. Untuk mentaksirnya, maka titik-titik tengah tersebut dihubungkan dengan fungsinya. Untuk R1 dengan titik tengah 1,1, jika kita masukkan ke dalam fungsi, maka akan menghasilkan 43/8. Untuk R2 dengan titik tengah 1,3, jika kita masukkan ke dalam fungsi, maka akan menghasilkan 51/8. Untuk R3 dengan titik tengah 1,5, jika kita masukkan ke dalam fungsi, maka akan menghasilkan 67/8. Untuk R4 dengan titik tengah 3,1, jika kita masukkan ke dalam fungsi, maka akan menghasilkan 31/8. Untuk R5 dengan titik tengah 3,3, jika kita masukkan ke dalam fungsi, maka akan menghasilkan 39/8. Sedangkan untuk R6 dengan titik tengah 3,5, jika kita masukkan ke dalam fungsi, maka akan menghasilkan 55/8. Jika kita misalkan panjang sisi RK masing-masing adalah delta XK dan delta YK, dan misalkan pula luas persegi panjang ke K yaitu delta AK sama dengan delta XK dikali delta YK. Berarti untuk setiap partisinya ini luasnya yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Karena delta AK sama dengan 4, maka diperoleh integral ganda dari f pada r ditaksir dengan sigma f x bar, y bar untuk k mulai dari 1 sampai dengan 6 dikali dengan delta AK, sehingga 4 dikali sigma f x bar, y bar untuk k mulai dari 1 sampai dengan 6, di mana sigma f x bar, y bar untuk k mulai dari 1 sampai dengan 6 ini adalah hasil penjumlahan dari nilai-nilai titik tengah yang dihubungkan dengan fungsi, sehingga hasil dari pentaksiran dengan jumlah Riemann ini adalah 143. Untuk selanjutnya kita akan menyelesaikan dengan integral lipat 2. Mesti kita ingat, ketika kita mengerjakan integral lipat 2 ini, kita harus menyelesaikan dari dalam terlebih dahulu lalu keluar. Artinya, yang pertama kita integralkan adalah integral X, lalu kita integralkan Y. Integral ganda dari f pada r sama dengan
integral lipat 2 dari fungsi 48 min 6x plus y kuadrat per 8 dx dy dengan batas bawah 0 hingga 4 untuk variabel x dan batas bawah 0 hingga 6 untuk variabel y. Fungsinya ini kita sederhanakan menjadi 6 min 3 per 4x plus 1/8 y kuadrat. Lalu kita integralkan lipat 2 sehingga menjadi 6x min 3 per 8x kuadrat plus 1/8 y kuadrat x dengan batas bawah 0 dan batas atas 4 dy dengan batas bawah 0 dan batas atas 6 untuk variabel y. Maka batas atas kita masukkan lalu dikurangi dengan batas bawah, sehingga akan kita peroleh integral dari fungsi 24 min 6 plus setengah y kuadrat dy dengan batas bawah 0 hingga 6. Lalu 24 saya kurangkan terlebih dahulu dengan 6 sehingga fungsinya berubah menjadi 18 ditambah setengah y kuadrat. Nah, ini saya integralkan akan menghasilkan 18y plus 1/6y pangkat 3 dengan batas bawah 0 dan batas atas 6. Sehingga kita ketahui hasil dari integral lipat 2 ini adalah 144. Dari sini kita sudah tahu bahwa hasil perhitungan integral Riemann adalah 143. Sedangkan hasil dari perhitungan integral lipat 2 adalah 144. Dan ternyata hasil dari perhitungan integral Riemann dan integral lipat 2 ini tidak sama. Loh, mengapa hasil perhitungannya kok berbeda? Karena pada saat menghitung dengan definisi, yang kita hitung adalah balok. Sedangkan bentuk yang sebenarnya itu bukan balok yang utuh, melainkan balok yang bagian atasnya membentuk suatu kurva sehingga bagian atas balok ada kemiringan. Sesuai definisi Riemann, formula yang dipakai adalah luas alas dikali tinggi, di mana tinggi yang dipakai adalah titik tengah, sehingga jelas di situ ada selisih volume yang seharusnya dari gambar yang sebenarnya dengan balok yang utuh. Selisih tersebut yang menyebabkan perbedaan antara perhitungan nilai eksak dan Riemann. Oleh karena itu, semakin banyak partisi, maka semakin mendekati perhitungan nilai eksak. Nah, perhitungan nilai eksak di sini adalah perhitungan dengan integral lipat 2. Cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.